semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-1045 sekarang memang telah rilis, walaupun yang rilis masihlah dalam versi raw-nya. Pertarungan Luffy melawan Kaido masih terus berlanjut, dan menariknya di chapter ini hampir di semua halamannya hanya menyajikan adegan di mana Luffy tengah menghadapi Kaido saja. Yang hal itu sangatlah jarang sekali dilakukan oleh Oda Sensei. Akan tetapi tentunya bukan hal itu yang akan saya bahas kali ini, melainkan mengenai seperti apa kekuatan buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika milik Luffy setelah mencapai Awakening. Pastinya kalian sudah tahu bukan kalau setelah menggunakan mode Gear 5-nya Luffy dapat merubah area di sekitarnya menjadi karet? Ya benar, fakta tersebut dapat kalian lihat sendiri di chapter lalu. Namun mengejutkannya rupanya bukan hanya benda mati di area sekitarnya saja yang bisa dirubah Luffy menjadi elastis layaknya karet, melainkan dia juga dapat merubah makhluk hidup. Buktinya dapat kalian lihat sendiri di Manga One Piece chapter ke-1045 ini. Pasalnya pada chapter ini setelah ditelan hidup-hidup oleh Kaido, Luffy yang berusaha untuk keluar malah menggunakan teknik fusionnya. Dan anehnya ketika tubuh Luffy membesar bukannya meledak, perut Kaido malah ikut membesar juga mengikuti bentuk tubuh Luffy. Dan hal itu tentunya membuat Kaido sangat terkejut. Karena Kapten Bajak Laut binatang buas ini sendiri juga bingung kenapa perutnya membesar padahal tubuhnya bukanlah karet. Dan bukti lain mengenai Luffy yang bisa merubah makhluk hidup menjadi elastis layaknya karet juga bisa kalian lihat sendiri di halaman terakhir Manga One Piece chapter ke-1045. Soalnya di halaman terakhir ini pukulan Luffy sangat terlihat jelas telah berhasil menembus kepala Kaido. Akan tetapi setelah pukulannya ditarik, kepala Kaido sama sekali tidak berlubang dan masih utuh seperti sebelumnya. Dan satu lagi bukti tentang masalah ini, yaitu kejadian saat Luffy berusaha keluar dari dalam perut Kaido. Dan bukti ini kalau menurut saya adalah yang paling aneh, konyol namun tetap menarik. Lantaran kalau kalian perhatikan ketika berusaha keluar dari perut Kaido, tangan Luffy muncul dari kedua bola mata Kapten Bajak Laut binatang buas tersebut dan berpegangan ke hidung. Dan setelah Luffy keluar, mata Kaido juga sama sekali tidak terluka dan masih tetap utuh. Dengan adanya ketiga bukti tersebut, seharusnya jelas sudah kalau kekuatan buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika milik Luffy setelah mencapai Awakening bukan hanya bisa merubah area sekitarnya menjadi elastis layaknya karet, melainkan tubuh makhluk hidup atau manusia juga dapat dia rubah pula. Dan kemungkinan kemampuan Awakening buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika bukanlah merubah area sekitarnya menjadi karet, tapi apapun yang disentuh dan diingini oleh Luffy juga bisa dia rubah menjadi karet. Lantaran sampai sejauh ini memang terlihat saat Luffy merubah apapun menjadi karet selalu dia sentuh. Mulai dari tanah yang ia jadikan dinding pertahanan sampai tubuh Kaido juga Luffy sentuh. Benarkah itu? Ya siapa yang tahu. Soalnya untuk sekarang memang belum ada penjelasan resmi dan pasti yang diberikan oleh Oda Sensei. Pada chapter ini, selain terungkapnya fakta tambahan mengenai kemampuan Awakening buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika, akhirnya kita juga mendapat gambaran yang lebih jelas dari wujud Luffy saat menggunakan mode Gear 5-nya. Yang ternyata penampilannya ketika menggunakan mode Gear 5 berubah menjadi berwarna putih. Entah itu dari rambut sampai bajunya. Yang hal itu sangat berbeda sekali dengan perubahan wujud Luffy, entah itu mulai dari Gear 2 sampai Gear 4-nya. Lantaran saat menggunakan mode gear yang lainnya, entah itu rambut ataupun baju Luffy sama sekali tidak mengalami perubahan warna. Yang berubah cuma tubuhnya. Itu pun cuma dalam mode gear 4. Lantaran hampir seluruh tubuh Luffy diselimuti buso Soku Haki. Dan fakta ini juga bisa kalian lihat sendiri dari kata-kata Momonosuke serta Kaido. Sebab Momonosuke sendiri yang mengatakan kalau baik rambut dan baju Luffy berubah menjadi putih. Dan karena alasan itulah pada awalnya Momo sampai tidak mengenali Luffy, walaupun sudah melihatnya secara langsung dari jarak dekat. Sampai saat ini sepertinya cuma pemerintah dunialah yang mengetahui kalau buah iblis milik Luffy bukanlah Gomu Gomu no Mi tipe Paramecia, melainkan Hito-Hito no Mi model Nika tipe Zoan Mystic. Namun meski begitu, setelah melihat perubahan wujud baru Luffy secara langsung, Kaido pun sudah mulai mencurigainya.
Lantaran di chapter ini Kapten Bajak Laut Binatang Bos tersebut sendiri yang mengatakan kalau perubahan wujud Luffy sedikit aneh. Soalnya menurut Kaido perubahan wujud seperti itu seharusnya hanya dimiliki dari buah iblis tipe Zoan saja. Pada awalnya setelah melihat Luffy menggunakan mode Gear 5-nya, saya sempat berpikir kira-kira apakah mode ini memiliki kelemahan apa tidak. Soalnya kebanyakan mode Gear Luffy ketika pertama kali digunakan memang selalu memiliki kekurangan. Seperti contohnya Gear 3 yang membuat tubuh Luffy menjadi kecil setelah digunakan. Serta Gear 4 yang memiliki efek membuat Luffy tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Dan ternyata mode Gear 5 juga memiliki kelemahan, yaitu mode Gear 5 terlalu banyak menguras stamina serta tenaga. Buktinya setelah menggunakan mode Gear 5 dalam waktu yang sangat singkat, Luffy sudah terlihat sangat kelelahan. Bahkan mode Gear 5-nya sampai menghilang. Akan tetapi walau memiliki kelemahan, ada sesuatu yang dapat menutupi kelemahan tersebut. Karena di chapter ini setelah mode Gear 5-nya habis, tiba-tiba Luffy bisa menggunakannya kembali setelah dirinya meningkatkan serta mendengar detak jantungnya sendiri. Memang benar hal ini sangatlah konyol. Betapa tidak, Luffy bisa menggunakan mode Gear 5-nya kembali karena mendengar detak jantungnya yang bertambah cepat. Dan seharusnya hal ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki buah iblis Hitonomi model Nika. Soalnya selain itu tidak ada lagi yang dapat menjelaskan masalah yang satu ini. Di dalam manga One Piece chapter ke-1045 ini bisa dibilang banyak sekali kejadian-kejadian konyol. Dan kebanyakan hal konyol itu diakibatkan oleh Luffy. Entah itu dari aksinya, serangan yang dia lancarkan, sampai perubahan-perubahan bentuk tubuhnya setelah menerima pukulan dari Kaido. Dan dari semua adegan konyol itu ada 5 bagian yang paling mendapat perhatian saya. Yang pertama yaitu saat Luffy berubah menjadi raksasa dan menjadikan tubuh naga Kaido sebagai alat yang dia gunakan untuk lompat tali. Jadi karena tubuh Luffy menjadi sangat besar, makanya tubuh naga Kaido bisa dijadikan tali. Dan yang kedua adalah ketika Luffy dapat berlari di udara seperti layaknya film-film kartun barat. Pasalnya cara Luffy berlari di udara tidak seperti Sanji ataupun keluarga Germa. Melainkan dia melakukannya dengan cara berlari sangat cepat sampai membuat kakinya terlihat seperti berputar. Sedangkan yang ketiga yaitu saat Luffy mengagetkan semua orang. Karena setelah dipukul oleh Kaido dan kepala Luffy menembus kubah tengkorak, wajah Kapten Bajak Laut Topi Jerami ini terlihat sangat konyol, dengan lidah serta mata yang keluar. Yang hal itu pastinya membuat semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Makanya Law, Kid, Chopper, Nami, serta Otama yang melihat wajah Luffy ini akhirnya saking terkejutnya juga berekspresi mirip seperti Luffy. Yaitu bola mata mereka juga keluar dari rongganya. Untuk yang keempat, kejadian konyolnya terjadi saat mode Gear 5 Luffy habis. Sebab setelah mode Gear 5 habis, yang berubah bukan cuma wujud Luffy saja, melainkan wajah Luffy juga berubah drastis, menjadi seperti orang tua. Dan lucunya ketika wajah Luffy berubah, Kaido juga diperlihatkan sangat terkejut. Lantaran siapa yang tidak akan terkejut saat melihat orang yang ada di hadapannya tiba-tiba berubah sangat drastis, yang awalnya sangat muda menjadi seperti orang tua dengan wajah penuh keriputan. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir adalah wujud-wujud aneh setelah Luffy menerima pukulan dari Kaido dengan menggunakan senjata Kanabunya. Sebab dari 2 serangan yang dilancarkan oleh Kaido dengan Kanabunya, ada 2 pula wujud aneh Luffy setelah menerimanya. Yang pertama, kepala Luffy menjadi penyok dengan muncul duri-duri seperti senjata Kaido. Sedangkan yang kedua, tubuh Luffy menjadi kontet setelah dihantam oleh Kaido dari atas. Dan dari kelima adegan konyol tersebut, jujur saja kalau menurut saya pribadi yang paling menarik adalah ketika Luffy membuat banyak orang kaget sampai bola matanya keluar dari rongganya. Sedangkan yang menarik kedua adalah ketika Luffy berlari di udara. Kalau menurut kalian, manakah yang paling konyol? Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1045 ini. Dan jujur saja dalam manga One Piece chapter ini banyak sekali kejutan yang diberikan oleh Oda Sensei. Dan kalau menurut kalian bagian manakah yang paling mengejutkan? Tinggalkan komentar kalian ya.